ketika ku khawatir, kalut di hatiku. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu.
Shalom, jemaat GLC, apa kabar semua? Saya percaya Tuhan Yesus sentiasa menjaga dan memelihara kita yang percaya dan berharap kepada Dia. Dan pada hari ini kita hanya dapat mengadakan ibadah secara online, tetapi kita terus fokus kepada pembelajaran kebenaran firman Tuhan, ya. Mari terlebih dahulu kita mau mengucap syukur dan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang setia. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu terhadap kami semua jemaat GLC maupun ahli keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan sentiasa memelihara kami. Pada hari ini kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah firman-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah pernyataan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh hidup kami. Semuanya itu kami ikat dan kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, mari kita membuka di dalam Alkitab kita dan kita mau membacakannya bersama-sama yang diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayat yang 34. Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesudahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini bertemakan penjara kekhawatiran. Penjara kekhawatiran, ya. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Dan kekhawatiran buat pertama kalinya hadir dalam kehidupan manusia sebagai akibat daripada dosa. Kekhawatiran merupakan akibat dari jatuhnya manusia yang pertama ke dalam dosa, yaitu manusia Adam dan Hawa.
Dosa itu telah pun menjalar kepada semua manusia, serta menjangkau setiap aspek nature dan kemampuan manusia, termasuklah rasio atau akal budi manusia, hati nurani, kehendak, dan juga emosi serta keberadaan manusia secara menyeluruh. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3, 4, 5 dan 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 3, 4, 5 dan 6 menyatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang fikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Ini menyatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, fikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka beritakan Injil Kristus, namun orang-orang berdosa tidak merasa perlu mengakui Tuhan. Maka Allah menyerahkan mereka kepada fikiran-fikiran yang terkutuk. Sebab itu jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Fikiran-fikiran mereka sia-sia, perasaan mereka menjadi tumpul. Bagi orang-orang berdosa, tidak ada yang suci dan tidak beriman meskipun mereka mengakui mengenal Allah. Tetapi perbuatan mereka adalah sama seperti duniawi, ya. Ini kita lihat di dalam kitab Roma 1 ayat 28 dan 29. Roma 1 ayat 28 dan 29 menyatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada fikiran-fikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Kita melihat lagi di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 17, 18, dan 19. Efesus 4 ayat 17, 18, 19 menyatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan fikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita melihat lagi di dalam surat Titus pasal 1 ayat 15 dan 16. Titus pasal 1 ayat 15 dan 16 menyatakan, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudari, bapak, ibu, bapak yang saya kasih dalam Kristus, sebagaimana dosa bersifat universal, yaitu secara umum, ianya boleh berlaku kepada semua orang, ya, maka kekhawatiran juga bersifat universal, bersifat secara umum.
Artinya, tidak seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami kekhawatiran atau kebimbangan dan ketakutan. Bahkan manusia sering diserang oleh kekhawatiran dan tekanan-tekanan hidup yang dapat memburukkan keadaan hidupnya. Setiap orang yang telah dipenjarakan oleh kekhawatiran dan ketakutan akan membawa impak negatif kepada tubuh jasmaninya sendiri, membawa kesan yang buruk kepada tubuhnya, yaitu mereka sering merasa gugup, cepat panik, sukar untuk tidur, selalu hatinya gelisah, selalu sakit kepala dan banyak pemikiran, sulit atau sukar untuk bernafas, keringat akan berlebihan keluar daripada tubuh mereka, kebingungan, dan semuanya akan membawa kepada depresi, gangguan mental, karena mereka sudah dipenjara oleh kekhawatiran. Saudara-saudari, Bapak Ibu, minimum terdapat 3 bentuk atau 3 jenis umum secara umum kekhawatiran. Bentuk kekhawatiran yang dialami manusia secara umum. Yang pertama, kekhawatiran terhadap akibat dari kejahatan atau dosa yang telah dilakukannya. Ketika Adam berdosa, dia mulai sadar akan dirinya, dia sadar kesalahan yang telah dilakukannya. Dia telah melanggar perintah Tuhan. Adam menjadi takut kepada Tuhan, dan ketakutan ini diekspresikan, disingkapkan dengan menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Dan pada waktu dia mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara membuat cawat, yaitu Adam jatuh dalam dosa dan Hawa. Maka mereka melihat keadaan tubuh mereka tidak berpakaian, maka mereka mengambil daun-daun dari pohon untuk menutupi akan ketelanjangan mereka itu. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam Taman Eden itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Tetapi Tuhan memanggil Adam, "Di manakah engkau?" Adam menjawab kepada Tuhan, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang." Ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Dan ramai orang yang sudah melakukan kesalahan, mereka sudah melakukan dosa. Supaya dosa atau kejahatan itu tidak diketahui oleh ahli keluarga ataupun orang lain, mereka berusaha untuk menutup-nutupinya atau sembunyikan dosa itu. Ini yang menimbulkan kekhawatiran yang pertama, sesuatu yang disembunyikan. Justru hal itu yang menjadikan hidup mereka hancur, karena kekhawatiran akan terbongkarnya rahasia dosa yang disembunyikan, kesalahan-kesalahan dan kejahatan itu. Maka semua yang disembunyikan akan terus membayangi dan menghantui di dalam pikiran dan hidup orang itu. Dan ini menimbulkan kekhawatiran dan boleh menguasai kehidupan orang itu, dan hatinya penuh dengan kekhawatiran. Hal yang kedua, kekhawatiran terhadap realitas atau realiti tentang kematian yang pasti dialami semua orang. Ini juga kekhawatiran yang menguasai dalam pikiran manusia, yaitu tentang hal kematian. Tidak seorang pun dapat memprediksikan atau meramalkan tarikh kematian kita. Masalah kematian adalah misteri yang penuh dengan teka-teki yang membingungkan manusia. Dan tidak seorang pun tahu bila kematian itu datang untuk menjemput kita. Meskipun kita berdoa minta umur yang panjang, namun umur kita sudah ditetapkan. Dan setiap orang Kristen haruslah lebih bergerak lebih cepat dalam melakukan pekerjaan kita di muka bumi ini. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan dan percayakan kepada kita, kita lakukan itu dengan lebih sungguh-sungguh dan bukan kita asyik bersantai saja. Setiap orang yang tugasnya
sudah selesai di bumi ini, Tuhan pasti panggilnya pulang ke rumah Bapa di surga. Sebab itu, apapun tugas tanggung jawab kita di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha, lakukan itu sebaik-baiknya dalam nama Tuhan Yesus, ya. Sebab itu jangan terlalu sayang akan dunia ini, ya. Kita hanya pergi ke dunia ini untuk transit sebentar untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Hal yang ketiga, kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Ini yang dikhawatiri oleh setiap manusia, khawatir tentang kehidupan dia seharian. Orang-orang yang sentiasa khawatir akan kehidupannya, khawatir masa depannya, sehingga orang-orang ini lupa mengurus hidup masa kininya. Sebab pikirannya, hatinya penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan. Sehingga masalah-masalah kecil atau hal-hal yang kecil yang tidak penting akan diperbesar-besarkan orang ini. Mereka sangat khawatir untuk menghadapi masalah-masalah masa depan. Khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang keuangan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang keluarga, khawatir tentang harta benda, dan semua ini berada di dalam angan-angan pikiran mereka sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu, apakah alasan mengapa kita tidak perlu terlalu khawatir dan bagaimana kita dapat mengatasinya? Ya, berdasarkan Alkitab, supaya hati dan pikiran kita tidak dipenjarakan oleh kekhawatiran. Hal yang pertama, terdapat kebimbangan yang mendorong kita untuk bertindak lebih berhati-hati, tidak mengambil keputusan membabi buta, ya, melulu begitu saja, tetapi mendorong kita untuk lebih rajin berusaha. Namun seringkali manusia sangat cepat dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan yang melemahkan iman dan hilang kepercayaannya kepada Tuhan. Ini kekhawatiran yang tidak benar, ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 yang kita baca tadi, ya. Matius 6 ayat 25 menyatakan, Yesus berkata, "Karena itu, Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ini adalah statement atau pernyataan daripada Tuhan Yesus, yaitu jangan khawatir akan hidupmu. Dia katakan begitu. Dalam ayat yang ke-26, Yesus mengambilkan satu contoh, ya. Dikatakan begini, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Amin. Kita lihat saja, dikatakan bahwa kita mempunyai dan memiliki Allah Bapa di surga yang maha baik dan penuh kemurahan. Burung saja yang kecil, burung pipit, dipelihara. Mereka pagi-pagi terbang tanpa ketakutan dan penuh dengan siul-siulan. Mereka memuliakan Tuhan yang menciptakan. Mereka tidak menabur, menanam, menuai, mengumpul gandum, namun Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Kalau burung yang kecil itu saja dipelihara oleh Allah Bapa di surga, apalagi kita sebagai anak-anak Allah yang berseru dan bersyukur kepada Tuhan siang dan malam. Kita sebagai anak-anak Tuhan jauh lebih penting dan berharga berbanding dengan burung-burung pipit yang kecil itu, ya. Sebab itu di dalam ayat yang seterusnya kita lihat, Tuhan juga mengambilkan perumpamaan. Ayat yang 28 dikatakan, "Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatilah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal atau menjahit." Ayat 29, "Namun aku berkata kepadamu, Salomo, yaitu Raja Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah
salah satu dari bunga itu. Amin. Tuhan Yesus mengambil contoh bunga bakung di ladang untuk melukiskan kasih Allah Bapa yang memelihara anak-anaknya. Bunga bakung ataupun bunga lili. Ya, ada juga yang mengatakan bunga anemoan, bunga yang banyak tumbuh di lereng-lereng gunung di Palestina ya. Bunga yang berwarna ungu ini sama dengan pakaian kebesaran raja. Dan tidak satu pun pakaian kebesaran Salomo yang sama dengan keindahan bunga bakung yang tumbuh di rumput. Umur bunga-bunga yang indah dan cantik pendek saja, semaraknya sekejap, kemudian dipotong dan dijadikan bahan bakar. Oleh itu, apa yang dikejar oleh manusia di dunia ini? Harta, kekayaan, kedudukan, populariti, semuanya hanya singkat dan sementara, saudara, tidak kekal. Kecantikan, kemolekan, kemudahan, saudara-saudari pasti merosot dan menjadi layu dan hilang daya tenaganya. Oleh itu, kita pergunakan waktu yang ada sekarang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Lakukan itu di dalam nama Kristus Yesus. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 11, Yakobus 1 ayat 11 menyatakan, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, selagi kita boleh bergerak, bekerjalah dengan baik. Lakukan tanggung jawab dan tugas kita di dalam rumah tangga, keluarga, perusahaan, pelayanan, masing-masing berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan hati dan pikiran kita terus-menerus dipenjara oleh kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah. Terdapat orang beranggapan orang Kristen tidak perlu bekerja, sesuai dengan ayat 32 di dalam Matius pasal 6 ayat 32 ini. Mereka berkata orang tidak perlu bekerja, tidak perlu buat perancangan untuk masa depan keluarga atau dirinya atau pelayanan. Ini berdasarkan dengan ayat 34 juga. Dan mereka mau mencari apa yang Yesus katakan, semuanya akan ditambahkan, disediakan. Saudara, ini prinsip orang pemalas, tidak mau berusaha. Dalam segala hal, pekerjaan, usaha, pengurusan, pelayanan, kita libatkan Tuhan dan firman Tuhan di atas segalanya usaha kita. Firman Tuhan, kebenaran itu di atas segala-galanya, ya. Dan kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan jangan diterbalikkan. Kebenaran firman Tuhan kita tempatkan tempat yang pertama dan utama. Semua keperluan jasmania atau dalam tubuh lahiriah kita diperlukan sementara kita menumpang di muka bumi ini. Namun kita jalani hidup hanya berlandaskan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jangan terikat oleh kekhawatiran yang mematikan iman kita, ya. Cara mengatasi kekhawatiran yang boleh penjarakan hati pikiran manusia adalah kita percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, meskipun masih banyak kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Bangkit dan berusaha lagi, gagal bangkit, berusaha lagi, gagal bangkit dan berusaha. Jangan putus asa, ya. Jangan jadi orang yang cepat kecewa, merajuk, marah, emosi, putus asa. Karena Yesus adalah sumber hikmat, kepandaian, sumber IQ kita yang tinggi, kesabaran dan kasih kita. Kita ada Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka cepat kecewa, putus asa, marah, khawatir, dan mulai mereka dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, dan mereka tidak mau berusaha lagi. Alasan yang seterusnya mengapa kita perlu tidak terlalu khawatir dalam hidup ini,
Ini adalah jalan solusi penyelesaian untuk mengatasi kekhawatiran adalah yang kedua, karena kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, di dalam ayat 27 Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Dalam istilah pengertian Yunani, umur adalah tinggi badan. 1 hasta yaitu 46 cm untuk ukuran waktu. Di sini dimaksudkan kekhawatiran tidak dapat menambahkan 1 hasta pada ketinggian badan seseorang. Seorang anak, dia tidak akan terus tinggi dalam 1 hasta atau 46 cm. Demikian seorang anak bertumbuh menjadi dewasa menurut ketetapan dan kendalinya Tuhan sendiri, ya, bukan karena khawatir umur kita bertambah panjang dan seorang anak cepat membesar, bukan karena kekhawatiran kebimbangan, ya, kita sembuh dan panjang umur dan sebagainya. Itu bukan, karena segalanya itu di dalam kedaulatan Allah kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya jangan khawatir dan bimbang tentang hal-hal di dunia ini, ya, karena Tuhan Yesus yang berdaulat atas dan dalam hidup kita. Bukan pandemik yang menguasai kita, bukan harta, bukan sistem dunia ini. Sementara kita berada dalam dunia, dalam bumi, kita memang turut mengalami apa yang sedang bergolak di muka bumi ini. Namun teruslah bersandar, berharap dan percaya kepada pribadi Tuhan Yesus dan firman-Nya kita pegang. Haleluya. Dan Yesus sendiri berulang-ulang memberikan perintah kepada murid-muridnya dalam pengajarannya supaya jangan khawatir, karena kekhawatiran akan mematikan iman kita. Kekhawatiran yang menyiksa pikiran dan hati manusia. Memang ada kekhawatiran yang bersangkutan hidup yang diperbolehkan karena kepedulian kita, ya, keperhatian kita kepada orang lain, kepada ahli keluarga, jemaat, dengan tujuan untuk dapat membantu mereka, mendorong dan mendoakan, bahkan membagikan berkat kepada mereka, ya. Kekhawatiran yang dilarang adalah kekhawatiran yang membuat jiwa saudara dan saya gelisah dan tersiksa. Pikiran menjadi kusut, ya, kacau balau, mengganggu kesehatan tubuh. Ini yang tidak sesuai. Kekhawatiran yang menghalang sukacita dan damai sejahtera Allah dalam jiwa, hati, pikiran kita, yang menghantui sukar tidur, merosakkan sistem di dalam tubuh kita. Ini adalah yang tidak baik, yang tidak benar. Kekhawatiran yang membuat kita ragu-ragu dan hilang kepercayaan janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita tepat waktu dan musimnya Tuhan. Kita harus bersabar dan semakin banyak berdoa, makin banyak bersyukur, makin banyak menyembah Tuhan. Tidak ada lebih banyak teguran Tuhan Yesus yang Dia berikan kepada murid-muridnya selain Dia selalu menegur dan memperingatkan hal kekhawatiran dan keperluan-keperluan asas yang membuat manusia ini bingung sekali, ya. Kita serahkan hayat kita kepada Tuhan Yesus. Sama ada diperpanjangkan atau diperpendekkan umur, itu semua dalam kedaulatan Tuhan Yesus. Sesuai rencana dan kehendak-Nya, jauh lebih indah baik berbanding dengan apa yang kita rancangkan. Jika dipanjangkan umur tapi tidak mau melakukan apa-apapun untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi, itu adalah sia-sia, ya, buang waktu. Jangan khawatir tentang kenyamanan hidup saudara. Ada saat-saatnya kita melalui yang pahit dan yang manis. Bukan hanya mau yang nyaman, yang dalam comfort zone saja begitu seumur hidup. Tidak, kita masih di muka bumi, kaki kita masih pijak dunia ini, saudara. Jangan lupa. Dan marilah kita enjoy, penuh sukacita untuk melayani Tuhan, bekerja untuk keluarga, bekerja bisnis dan sebagainya. Lakukan itu dengan sukacita, kesyukuran, walau sedikit pun. Meskipun tubuh kita semakin merosot, roh kita tetap menyala-nyala untuk bekerja buat Tuhan. Sebab itulah dikatakan
Bunga bakung tidak menjahit, namun mereka dipelihara cukup cantik dan indah di padang rumput. Bapa di syurga memelihara mereka. Ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini merupakan solusi Tuhan Yesus. Kita harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari dengan sungguh-sungguh dan bertekun untuk memperolehinya. Amin. Dalam bahasa Yunani, dahulu, mencari dahulu, yaitu yang pertama adalah proton. Ini adalah bahasa Yunani, ya. Jadi kita menempatkan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal dalam hidup kita. Bukan harta benda, hal-hal yang duniawi, tetapi kebenaran yang bersangkut paut dengan Allah itu menempatkan tempat yang utama di atas kehidupan kita. Ya, jangan yang hal-hal duniawi yang di atas yang menjadi pertama. Cari dan bertekun dalam hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, bukan dengan duniawi, ya. Firman Tuhan adalah hukum yang tertinggi dari segala hukum yang ada di muka bumi ini. Fikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan di bumi ini. Itu dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Yaitu kita fokus hidup kita bukan di dunia ini. Kita harus mempersiapkan diri untuk hidup kekekalan. Sementara waktu kita masih dalam dunia, hati dan pikiran kita jangan sama cara pemikiran dan gaya hidup orang yang duniawi. Kita karena waspada karakter kita. Contoh, orang-orang duniawi sangat suka minum, mabuk, berjudi. Ya, saudara, jangan berjudi dan terlalu mabuk. Ya, cukup dengan apa yang kita ada. Perjudian tidak membuatkan saudara kaya raya, dan itu bukan duit yang halal. Ya, kita harus melakukan biar titik perlu bekerja untuk mendapatkan nafkah. Sebab itu, buang sikap yang suka berbohong, berzina, bercabul. Jadi kita harus menjadi terang dan garam bagi ahli keluarga, jemaat dan orang lain. Meskipun masih banyak kekurangan, tetapi hidup kita ini adalah proses menuju kepada kesempurnaan. Jangan sengaja melakukan dosa lagi. Sebab itu jangan takut melepaskan segala sesuatu yang fana di dunia ini demi mengikut Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang terakhir, yang ketiga, kita memilih untuk tidak khawatir karena sikap percaya dan ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus. Karena kita memilih untuk percaya dan taat. Perintah Tuhan Yesus adalah jangan khawatir. Artinya jangan dikuasai oleh kekhawatiran terus menerus. Ya, berulang kali Yesus mengingatkan kita agar janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jadi Yesus mengajar supaya kita menyerahkan segala keinginan kita, cita-cita, perancangan kita, serahkan itu kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Arahkan mata, hati, dan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas. Yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Dan janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barang di dunia ini. Ya, orang apabila kita meninggalkan dunia ini, tidak ada satu benda pun yang kita boleh bawa. Ya, sebab itu dalam ayat yang terakhir, ayat 34 menyatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Memang benar, haleluya. Nah, marilah kita jangan terlalu risau, khawatir secara berlebihan terhadap kejadian-kejadian yang akan datang yang kita belum pasti, ya. Dan jangan biarkan kekhawatiran itu penjarakan hati dan pikiran kita. Menyiksa diri sendiri dengan masalah-masalah itu merugikan diri sendiri, bahkan keluarga.
Nah, rahmat dan pertolongan Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup orang percaya. Selalu segar, dan carilah kedudukan kita dalam anugerah Allah yang kita terima di dalam Kristus, dan peganglah kebenaran firman Allah dan mentaatinya sampai kita bersama-sama Tuhan Yesus. Bab itu, Yesus Kristus mengakhiri khotbahnya di bukit tentang kekhawatiran, yaitu ayat 34. Biarlah besok mengurus persoalannya sendiri. Kesusahan jasmani atau batinnya atau jiwa yang mungkin timbul, kita tidak perlu lagi tambahkan masalah besok kepada masalah hari ini, ya. Sebab Tuhan Maha tahu apa yang sedang kita alami. Semua berbeda masalah, namun kita hadapi di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dan kita membaca ayat yang terakhir terdapat dalam surat Filipi pasal ke-4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, marilah kita terus percaya kepada Yesus dan firman-Nya, sebab apabila kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita dapat menanggungnya itu di dalam Kristus, karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan, hikmat, kasih, kesabaran, sehingga kita boleh bertahan. Amin. Dan jangan benarkan hati pikiran jiwa kita dipenjarakan oleh kekhawatiran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini dipahatkan dalam loh hati kami, menjadi renungan, menjadi makanan bagi rohani kami, supaya kami bertumbuh, berakar, berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa, biarlah setiap jemaat GLC, ahli keluarga, biarlah hati kami fokus kepada Tuhan dan kerajaan Allah, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir daripada akhir zaman ini, lebih lagi giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan setiap ahli keluarga jemaat yang sakit dalam tubuh jasmani, Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, dan mereka yang diikat, dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, kami putuskan dan kami patahkan itu di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Peliharalah setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Berkati bangsa-bangsa yang ada di dalam negara kami. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, pemimpin-pemimpin di dalam negara kami. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagah.
petir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah ku